Santapan Harian Sabtu 25 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Zefanya pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Kini kami siap untuk menerima perintah dan kehendak di dalam firman-Mu, dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Zefanya 2 ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sahabat Santapan Harian, apa yang bisa membuat seseorang luluh dan urung dari murkanya? Bisa jadi hal itu adalah pujian ataupun hadiah. Apa yang bisa membuat Tuhan mengurungkan hukumannya? Hal itu bukanlah benda apapun, melainkan pertobatan. Nabi tidak hanya menyerukan hukuman dari Tuhan. Lebih dari sekedar alat Tuhan untuk mengancam umatnya, Nabi juga menyerukan pertobatan, supaya umat tidak menerima murka Tuhan. Nabi Zefanya menyebut Yehuda sebagai umat yang acuh tak acuh. Mereka diundang untuk bersikap peduli dengan kondisi mereka yang sudah berada di ujung tanduk kemurkaan Tuhan. Mereka diundang untuk bertobat dengan cara berbalik, mencari Tuhan, melakukan keadilan, dan mengejar kerendahan hati. Dalam hidup, kadang kita dapat bersikap acuh tak acuh. Misalnya, ketika ada orang yang berkata nyinyir mengenai diri dan hidup kita, situasi demikian tentu tak perlu dipedulikan. Justru kita perlu bersikap cuek bebek sehingga tidak murung termakan omongan yang tidak membangun. Namun terhadap banyak hal lain, kita tak boleh bersikap cuek. Justru kita harus peduli terhadap sekeliling, peka terhadap apa yang terjadi. Seringkali ide dan inspirasi datang melalui cara tak terduga, ketika sedang mengobrol dengan sahabat ataupun sekedar memandangi orang yang lalu lalang di jalan. Tak jarang, masukan datang melalui mulut orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi tak jarang pula kita mengabaikannya. Sangat mungkin teguran datang dengan sangat halus ketika kita melakukan kesalahan. Untuk yang terakhir itu, kiranya kita semakin mengasah kepekaan kita. Jika kita merasa diri benar ataupun selalu benar, kita tidak mungkin sadar ketika melakukan kesalahan. Dengan demikian, kita tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kita. Jika kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, telinga kita tidak dapat menerima teguran yang membuat kita menjadi lebih baik. Marilah buang sikap cuek yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang lebih besar lagi, yang menghalangi kita menjadi lebih baik dan
merugikan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membutuhkan hikmat-Mu. Berilah kami kerendahan hati dan kesiapan menerima teguran yang membawa kepada kehidupan. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.